Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Ya, bersama-sama kita berdoa. Hitung 3 mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmin rabbal alamin. Ya. Semoga dengan menghadirkan nama Allah, apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang tematiknya, mupelnya PS ya. PS tentang sumber daya alam. Apa itu ya sumber daya alam itu ya? Sumber daya alam. Halaman budaya alam itu. Nah, ini dia, halaman 24. Halaman 24. Sudah belum? Ini Pak Anwar yakin kalian sudah lihat videonya ya yang kemarin tentang sumber daya alam. Berarti Pak Anwar tinggal tanya. Nanti silakan dijawab. Pertanyaan pertama, apa sih sumber daya alam itu? Halaman berapa? Bisa ditemukan di halaman 24. Ya. Halaman 24 ya. Hello. Ya. 4. Yo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sumber daya coba di halaman itu ada, coba dilihat di halaman itu di halaman 24 bisa dilihat sumber daya alam adalah Aku tahu, Pak. ya, silahkan dijawab Ryan. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, itu dia sumber daya alam. Segala sesuatu, baik yang kecil sampai yang besar, baik yang sedikit sampai yang banyak, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang berasal dari alam ya.
Banyak sekali. Kira-kira apa yang bisa kalian sebutkan contoh-contohnya yang bisa jadi sumber daya alam? Yo, coba. Jadi sumber daya alam enggak? Masih laut. Iya, tumbuhan, hewan. Hewan masuk sumber daya alam enggak? Sinar matahari, Ya, angin masuk. dan Ada air. dua tuh. Tumbuhan, hewan itu masuk sumber daya alam. Bahkan bakteri ya, bakteri masuk sumber daya. Bakteri kan jelek Pak, tidak semua bakteri jelek ya. Jadi di dalam tubuh kita pun ada namanya bakteri. Nah, bakteri di dalam usus besar itu membantu. Namanya Escherichia coli ya. Ada bakteri yang lain lagi. Siapa yang pernah minum Yakult? Ya, Wow. ada iklannya. Saya minum juga. Itu juga Dengan minum bakteri ya, setiap menggunakan hari. bakteri. Nama bakterinya Lactobacillus cereus. Ternyata makhluk sekecil itu saja, mikroorganisme ya, juga bisa masuk sumber daya alam. Jadi dari kecil sampai yang besar bisa masuk sumber daya alam. Sinar matahari. Nah, sinar matahari masuk sumber daya alam tidak? Masuk ya. Angin, air itu juga masuk sumber daya alam. Pokoknya segala sesuatu yang berada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Itu yang kita sebut dengan sumber daya alam. Nah, dari sifatnya, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Itu yang satu bisa diperbarui, yang satunya lagi yang tidak bisa diperbarui. Kira-kira yang bisa diperbarui itu cirinya seperti apa? Bisa diperbarui itu berarti pembentukannya cepat ya, tidak butuh waktu puluhan tahun sampai jutaan tahun untuk pembentukannya. Kalau sampai 5 tahun itu masih cepat ya pembentukannya. Jadi yang pembentukannya lama itu nanti masuknya ke tidak bisa diperbarui, tidak dapat diperbarui. Tapi yang pembentukannya cepat itu bisa diperbarui. Maksudnya apa Pak? Maksudnya misalnya tumbuhan. Kalau tumbuhan itu kan bisa dirawat dari menanam sampai panen misalnya, kan paling 4 bulan ya misalnya kalau padi ya. Kan cepet banget. Makanya bisa dimasukkan ke dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui. Tetapi kalau batu bara, minyak bumi, itu kan pembentukannya lama banget. Kenapa? Karena itu merupakan hasil dari sisa-sisa yang terpendam di dalam tanah sampai jutaan tahun. Ya kan lama banget ya. Lama banget, makanya bahan-bahan tambang itu masuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu cirinya gampang ya. Cirinya gampang. Sekarang pertanyaan saja biar cepat ya. Bebek. Bebek itu masuk daya alam diperbarui apa tidak dapat diperbarui? Tidak dapat. Ayo, bebek. Bebek itu kan bisa diternak toh dan cepat toh. Tidak butuh waktu 5 sampai puluhan tahun sudah bisa banyak kan. Nah, jadi segala sesuatu ya dari alam ini yang bisa diternakkan, bisa dipelihara dengan cepat itu masuknya dapat diperbarui, bisa diperbarui. Berarti masuk bisa diperbarui. Walaupun setiap hari disembelih bebek itu ya, ayam juga, kambing juga,
sapi juga, tetapi selalu ada terus. Kenapa? Karena selalu diternak gitu ya, selalu ada anaknya, dirawat, ada anaknya, nah, keturunannya selalu ada. Nah, jadi diulang lagi, yang dapat diperbarui itu adalah yang pembentukannya cepat, ya. Tidak membutuhkan waktu 5 sampai puluhan tahun bahkan jutaan tahun. Kalau 5 tahun itu masih lumayan cepat itu ya. Apa Pak 5 tahun? Ya misalnya yang hewan agak besar sapi itu kan. Sapi itu kan siap disembelih sampai usia berapa? Padahal setiap hari di dunia ini sapi itu disembelih berapa ekor ya. Tapi kok ada terus Pak? Disembelih terus ada terus ya. Ini yang dimaksudkan yang bisa diperbarui. Apalagi bebek, ayam yang setiap hari lebih banyak beli manusia. Nah, itu lebih cepat lagi pertumbuhannya, pembentukannya. Makanya hewan masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berikutnya lagi angin. Nah, kalau angin itu kan setiap hari mesti ada ya, entah arahnya yang berbeda. Walaupun kita tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak. Nanti kalau ditanya angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerak. Gitu ya. Terus untuk apa Pak angin? Angin banyak kan gunanya, bahkan sampai digunakan untuk pembangkit listrik. Digerakkan angin, nanti menggerakkan kincir angin, dari kincir angin memutar generator, dari generator berputar menghasilkan listrik. Listrik nanti akan disalurkan ke rumah-rumah, digunakan untuk keperluan rumah tangga. Seperti itu ya. Apalagi yang bisa dimanfaatkan setiap hari, berarti sumber daya alam yang dapat diperbarui, air. Misalnya air. Air itu kan banyak banget ya. Bahkan kalau musim hujan lebih melimpah lagi. Nah, dengan keberadaan air ini ditampung dalam sebuah waduk bisa ya digunakan untuk pembangkit listrik juga. Tadi angin bisa untuk pembangkit listrik, terus air bisa untuk pembangkit listrik. Kalau air itu pakainya kincir air, sama pakai kincir ya. Kalau angin pakai kincir angin, kalau air pakai kincir air. Dan digerakkan nanti adalah generator, dari generator menghasilkan listrik sama. Berikutnya yang setiap hari mesti ada ya, bahkan sampai nanti kiamat ada terus itu nanti. Yaitu apa? Cahaya matahari, sinar matahari. Apa guna sinar matahari? Cahaya matahari langsung kita gunakan setiap hari untuk mengeringkan pakaian kita, ya kan? Itu cepat baju pakaian kita dijemur ya, daripada kita buat lampu yang banyak di kamar kemudian bajunya dijemur di kamar ya. Nah, nanti habis berapa lampu ya. Satu. Berikutnya yang kedua, cahaya matahari juga digunakan untuk mengeringkan apa kemarin kita bahas. Nah, dalam pembuatan garam ya, ada ladang garam. Petani garam itu mengumpulkan air laut, kemudian dibiarkan panas matahari, nanti airnya menguap, tapi garamnya tetap tertinggal, bisa dikumpulkan garamnya. Kemudian dijual sampai ke pasar, sampai ke toko, dibeli oleh bunda buat masak, kita makan. Kalau nggak ada garam, masakan kita akan masak. Ya. Berikutnya, sekarang kita masuk ke sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Cirinya apa tadi yang tidak dapat diperbarui?
Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Pembentukannya lama ya, pokoknya nggak bisa dimanfaatkan setiap hari itu nanti. Pembentukannya lama, bahkan sampai jutaan tahun. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu nanti disuling ya. Disuling itu yang paling bawah jadi aspal. Aspal itu dari minyak bumi. Terus jadi bensin, jadi pertalite, jadi pertamax ya. Bahkan sampai jadi gas. LPG itu juga dari minyak bumi. Kalau yang buat pesawat terbang bahan bakarnya itu namanya apa? Aftur. Aftur itu juga hasil dari sulingan minyak bumi. Jadi hasil sulingan minyak bumi itu bertingkat. Bertingkat itu ini halaman 25 ya. Tapi enggak ada di sini. Jadi Panwar hanya menjelaskan tentang minyak bumi itu ketika diolah jadi banyak banget. Jadi aspal, jadi berikutnya berarti kalau batu bara begitu masuk batu bara masuk mana? Diperbarui apa tidak dapat diperbarui? Tidak dapat. Ya betul. Pokoknya bahan tambang yang diambil dari dalam tanah itu tidak dapat diperbarui. Apalagi selain batu bara tambang itu besi, emas, apalagi nikel. Begitu ya. Pokoknya bahan-bahan tambang itu masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kan banyak banget di tambang-tambang ya. Kebanyakan di mana? Yang kalau pertambangan emas, yang besar di mana? Di gua. Bukannya di mana? Di daerah mana? Di daerah Papua. Kalau kalian buka map itu, di sana ada tambang emasnya yang besar banget. Kalau emas itu ditambang, nanti lama-lama akan habis. Dan pembentukannya, kita nggak tahu ya, sampai kapan. Bahkan sampai jutaan tahun lagi, belum tentu di sana emasnya muncul sebanyak itu lagi. Begitu. Nah, sekarang sudah sampai kita ke halaman 27. Halaman 27 ini bahas tentang manfaat air. Ada yang digunakan untuk mencuci. Halaman 27 ya. Oke. Aja Pak Anwar share ini aja. Halaman 27. Share aja ya. Halaman 27. Udah kelihatan belum? Udah. Siapa ini yang suka bantu nyuci motor? Siapa ini? Aku cuci sepeda, Pak. Oh, cuci sepeda. Yang suka baju, yang sudah nyuci bajunya sendiri siapa? Gak pernah, Pak. Gak pernah. Gak pernah. Oh, dicuci mesti ya? Atau di laundry malahan? Dicuci sendiri maupun di laundry tetap pakai air kan? Iya. Ya. Buat minum, tuh ada yang buat minum. Terus buat mandi. Siapa yang belum mandi hari ini? Udah mandi semua? Pak, udah pakai seragam. Gambar ini merupakan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu manfaatkan air kebutuhan yang sama?
Itu Ya. Sekarang kita lihat manfaat air dulu bagi manusia. Ternyata bukan buat manusia saja ya, untuk manfaat air itu. Pertama, untuk keperluan rumah tangga, misalnya minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lain. Keperluan umum, bersihan jalan, pasar, pengangkutan air limbah, keperluan industri untuk pabrik, bangunan, keperluan perdagangan untuk hotel, restoran, keperluan pertanian, irigasi. Ini halaman 28 ya. Nah, kalau untuk peternakan ya untuk minum, membersihkan ternak, bahkan sampai ada untuk hiburan juga ya, untuk berenang. Iya, nih di sini ada namanya apa ini? Ski air. Berikutnya kita lanjut. Tadi bagi manusia, sekarang bagi hewan. Kalau bagi hewan, manfaat air itu untuk apa? Untuk pengaturan suhu, untuk mandi, untuk makan, minum ya. Pengaturan alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh hewan, bantu pencernaan ya, untuk minum. Kalau buat tanaman itu, nah ini lebih ke dalamnya ya, larutkan zat-zat pada dalam tanah. Fotosintesis betul sekali. Air mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur membuka menutup mulut tumbuhan itu ya. Ada mulut daun namanya stomata. Kalau yang di batang namanya entisel, mulut batang. Berikutnya juga menjaga agar suhu tumbuhan tetap. Oke. Berikutnya halaman 30. Halaman 30. Di sini ada nyanyian ya. Siapa yang pernah nyanyi kayak gini? Nadanya air bintang itu kayak apa ya? Manfaat air bagi tubuh. air di ya. Ini nyanyinya gimana ya? Ada yang bisa? Dikutip dari buku. Nadanya air bintang. Lagu air bintang tuh kayak apa? Bentar, di search dulu Pak, search dulu Pak. Apa? Research. Coba Hari ini nih Bang mana ini? Tuh. Dengar nggak? Tapi Ya itu ya ternyata. Bintang di langit. Kalau yang di sini jadinya gimana? nadanya siapa? Agak susah. Air dibutuhkan oleh tubuh manusia
Susah ya. Nanti dicoba ya. Karena kita masuk kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Ada cerita nih. Ceritanya Nisa. Hari ini Nisa bangun pagi-pagi karena Nisa akan mengikuti kegiatan field trip. Nisa akan melihat mengenai kegiatan para pengrajin tanah liat. Maka Nisa dan teman-temannya berkunjung ke rumah tanah liat di daerah Tangerang. Jadi kunjungannya Nisa mengetahui bahan dan cara membuat keramik serta kegiatan ekonomi dari pengrajin keramik. Nisa dan teman-temannya menyadari bahwa selain sumber daya alam yang ada di daratan, ada juga sumber daya alam yang terdapat di perairan. Untuk menambah pengetahuannya tentang sumber daya alam lainnya, Nisa mencari informasi tentang pengrajin keramik di Phuket. Nah, berikutnya di halaman itu ya, ada kawasan Kinikutau. Ini di Pleret ya. Ternyata keramiknya itu ada yang harganya 10.000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu ya. Mahal. Kita lanjut lagi kilas. Kita menuju ke halaman 32. Di halaman 32 ada kegiatan ekonomi daerah, pedesaan, dan perkotaan. Kira-kira beda nggak kegiatan ekonomi itu di daerah pedesaan sampai perkotaan? Oh iya. Kalian tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Tahu? Biasanya rame, biasanya enggak. Itu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kegiatan ekonomi ya. Jadi kegiatan ekonomi itu ada tiga jenis. Ada produksi, ada konsumsi, ada distribusi. Kalau produksi berarti itu menghasilkan barang atau jasa, itu produksi. Nanti dari hasil produksi itu nanti kan ada yang beli, ada yang menggunakan ya. Berarti nanti dapat uang, nah uangnya nanti. Terus apalagi distribusi itu para pedagang itu contohnya. Jadi para pedagang itu mengambil barang dari produsen, nah, dari yang produksi ya, dari yang buat barang, nanti dijual, nanti ada yang beli. Dari hasil beli kan kita dapat uang kan, pedagang, uangnya banyak. Yang terakhir ada namanya konsumsi. Konsumsi itu ya pemanfaatannya berarti ya. Yang membeli barang nanti menggunakan barang, bisa menghabiskan barang, mengurangi nilai barang, itu namanya konsumen. Kegiatannya namanya konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi, Pak Anwar ulang lagi, yaitu segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kegiatan. Produsen menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi itu memanfaatkan, mengurangi nilai menggunakan barang. Sekarang di pedesaan dan perkotaan. Nah, ini pasti beda ya. Kalau di pedesaan kebanyakan apa? Petani. Ada yang kalau dataran rendah biasanya ada yang memanfaatkan tanah ya. Ada yang membuat bata, genteng, buat kerajinan tanah liat. Nah, kalau sudah perkotaan akan berbeda. Ada yang tulis tangan ya. Ini teman-temanmu semua itu bocah. Lanjutnya, kalau di perkotaan berbeda, kegiatannya lebih ke banyak perkantoran ya, pembangunan paling yang agak atau tenaga dari. Maaf ya Pak, tadi aku sama video Ustaz Sofar dulu. Gak apa-apa ya. Oke, Po.
ada perdagangan, pegawai, perindustrian, bidang jasa. Nanti kalau ada, biasanya kalau gedung-gedung pemerintah kan bisa ya, yang gedung-gedung pemerintah tingkat atas biasanya di kota. Oke, ya. Cukup ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Sekarang kita coba menuju mana ya? Ke halaman 47. Nah, halaman 47 kita coba evaluasinya, tapi yang IPA sama IPS saja. IPA sama IPS berarti halaman 48 sampai 49. Nanti yang bahas apa? PKN sama bahasa Indonesia kita bahas setelah pembahasan hak kewajiban sama tentang menjelaskan tunjuk melakukan sesuatu. Siap ya? Sudah dibuka bukunya halaman 48. Ya, boleh kalian buka pensilnya, diambil pensilnya, boleh nanti dikasih tanda, dijawab. Halaman 48. Bagian IPA nomor 9 berarti ya. Bagian IPA. Kita coba jawab bersama. Perahu layar dan layang-layang dapat bergerak karena memperoleh energi dari angin ya. Kalau udara itu diem. Kalau udara yang bergerak disebut angin. Gitu ya. Berarti nomor 9 ya. Angin. Sudah. Ya. Disilang ya. Disilang. Ya. Angin, silang. Sekarang yang nomor 10. Bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam titik-titik. Pembuatan makanan. Pembuatan makanan ya. Ternyata tumbuhan itu juga membuat makanan dalam proses fotosintesis. Ya, betul sekali. Nomor 10 jawabannya pembuatan makanan. Kalau pengambilan sari makanan, mengedarkan makanan itu pakai manfaatkan siapa? Manfaatkan air ya. Berikutnya 11. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu terletak pada peralatan apa? Kipas angin ya. Kalau kompor minyak itu dari apa? Jadi apa? Kompor minyak itu dari kimia menjadi panas. Kalau setrika listrik dari apa menjadi apa? Jadi panas. Listrik menjadi panas. Kalau penanak nasi itu dari apa? Dari listrik menjadi panas. Oke, sekarang nomor 12. Berikut yang tidak masuk manfaat angin. Hati-hati ya, di sini ada kata tidak termasuk. Nah, ada kata tidak. Membuat garam. Manfaat angin ya.
menggerakkan awan sehingga turun hujan. Itu manfaat angin juga ya, betul. Membantu proses penyerbukan tanaman, betul. Jadi penyerbukan itu, yuk, siapa yang tahu penyerbukan tanaman itu maksudnya apa? Apa Kak? Tahu enggak? Energi sumber. Jadi di tanaman itu kan ada bunga atau ya, ada bunga. Di bunga itu nanti ada serbuk sari, kemudian ada putik. Nah, serbuk sarinya itu nanti kena angin, serbuk sarinya akan nempel di putik, baru bisa jadi buah. Nah, akan terjadi buahan penyerbukan gitu ya. Sekarang kalau yang sebagai sumber energi listrik itu bisa nggak angin jadi sumber energi listrik? Bisa ya. Yang tidak bisa membuat garam. Kalau membuat garam itu manfaatnya siapa? Matahari. Betul, matahari. Sinar matahari. Energi matahari. Kita lanjutkan sekarang nomor 13 di halaman 49. Hai. Kak. Ya. Kelihatan ya. Yuk kita lanjutkan. Hai. Ya. Nomor 5. Mana tadi? 13. 13. Energi yang dihasilkan oleh matahari adalah energi apa? Panas dan cahaya. Cahaya kimia, cahaya panas, kimia gravitasi. Ini ya. Cahaya dan panas. Ya. Ini yang dibutuhkan manusia sangat ya. Tidak ada cahaya nanti tanaman mati. Manusia nggak bisa makan nanti manusia. Nah, cari makanan. 13. Contoh benda yang memanfaatkan sumber energi angin untuk membangkitkan listrik. Yo, apa ya? Angin. Hah? Angin. Pinggir angin. Kincir angin. Kalau kipas angin itu kan dari listrik jadi angin. Ini kebalikan. Kincir angin nanti dari angin memutar kincir. Nah, kincirnya nanti memutar generator. Kayak tadi dibilang. Dari generator nanti menghasilkan listrik. 14. Benda yang memanfaatkan energi angin untuk bergerak adalah, ini kurang R ini. Di bukumu kurang R juga. Benda yang memanfaatkan energi angin untuk bergerak adalah perahu lah. Ya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang IPA selesai, masuk ke MUPEL IPS. Air, angin, cahaya matahari, termasuk sumber daya alam yang bagaimana? Dapat diperbarui, apa tidak dapat diperbarui, apa kekal, apa buatan? Dapat diperbarui karena ketersediaannya banyak sekali ya. Berikutnya nomor 16. Sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui adalah A. Sinar matahari, B. Batu bara, C. Minyak bumi, D. Bahan tambang. Sinar matahari. Iya, betul. Tadi kan di atas sudah ya. Di nomor 15 kan sudah.
17. Contoh kegiatan ekonomi yang ada di daerah perkotaan. Yang perkotaan yang mana biasanya? Pegawai kantor. Pegawai kantor biasanya itu di perkotaan ya. Berarti yang lainnya ini di desa, petani, nelayan, pengrajin tanah liat itu berarti di pedesaan. Contoh kegiatan ekonomi yang ada di daerah pedesaan, loh. Ini sama ya. Berarti jawabannya ada 3 ini ya. Berarti ini betul. Ini betul ya. Nelayan betul, petani betul, pengrajin betul ya. Enggak dapat Rafael. Iya, tentang aja nggak apa-apa. Penting kita paham. Ini pertanyaannya diubah jadi pedesaan tapi tidak diubah jawabannya. Nomor 19. Berikut ini kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya perikanan. Ya, kembali. Yang kaitannya dengan perikanan yang mana ya? Ya, biasanya buruh tani itu di pertanian padi, jagung itu ya yang di tanah. Segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ini disebut dengan apa? Sumber daya alam. Iya, yang kita bahas sumber daya alam. Udah pasti jawabannya ini. Tuh ya. Langsung kita menuju ke halaman 50. Kita mulai di nomor 5 ya. 55. 50 di nomor 5. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan, yo siapa yang tahu? Sumber energi. Ya, betul sekali. Sumber energi. Silahkan ditulis. Sumber energi. Kamu mau melakukan Nek ora apa aku mangkat dhewe ngono. Bayang Pak. Ya. Maaf ya, tadi langsung sebentar ini laptopnya Pak. Ngecat jadinya. Oke, sekarang. Sampai kipas angin adalah contoh menjadi energi apa? Deras. Ya, Terus, ya.
tujuh langsung. Ya. Nomor 17. Mata Tujuh. siapa? Saya bukan tubuh untuk ya. Masak. Sintesis. Masak makanan. Fotosintesis. Fotosintesis boleh, betul. Memasak makanan boleh, betul. Makanan boleh, betul. Fotosintesis Pilih. apa? Fotosintesis boleh. Ya, boleh. Betul. Ya, Kak. Sudah? Ya. Kemarin Nomor berapa, Pak? Halaman 50. Nomor 50. Sekarang nomor 8. 8 ya. Nomor 8. Puan jawaban nomor 6 itu berapa, Pak? apa? Jawaban nomor 6 energi berat kan? 7 gerak, 7 fotosintesis, masak makanan. Boleh pilih sih. sekarang 8. Sudah belum nomor 8 ya. Nomor 8. Satuan harus dinamakan ampere. Ampere tulisannya A M E E E ampere. Kalau alat yang digunakan untuk mengukur Nomor 8 apa? Nomor 8. Ya, nomor ya. Ampere. Agak putus Kak suara. Tahu, ada Pak. Ya. Nomor 8 apa? 8. Ampere. A-M-E-E-E. Apa? Sudah? Pak, tadi apa, Pak? Tadi apa? Pak. Nomor berapa? 8. 8 ampere jawabannya. Ampere. Oh, ampere. Tulisnya ampere. AMPER. A-M-P-E. Ampere.
Baru sekali yang Sudah. Sekarang nomor 9. 9. Atau sumber daya alam dapat diperbarui. Terus batu bata itu kan delapan. Batu bara ya. Ya, batu bara. Apalagi bensin. Lagi bumi. Boleh, apalagi gas LPG ya, boleh, apalagi banyak ya. Ya. Tidak perbarui. Bahan bangsa ya, apa itu ya, sinar matahari. adalah sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan manusia disebut tadi adalah sesuatu yang timbul secara alami yang dapat dimanfaatkan manusia tadi ya. Apa kak? Nomor 1 sumber daya alam. Intinya yang Daya alam. ini ditanyakan ini. Kalau aku enggak. Ya, belum. Baru Blackpink. Yeay. Dengar tar lagu Anwar di atas Anwar adalah kanan dia. wah. Halo.
Kelihatan. Hah? Digoreng. Siap, kita lanjutkan lagi. Sekarang ini satu pengertian energi energi adalah energi adalah untuk melakukan usaha harus kalau itu kan 6 nomor 1 pengertian melakukan belum udah Vi Tadi apa, Pak? ini yang berbuka ya ada suara nomor 1 pengertian energi energi adalah uang Ingatin aja. Abang. sekarang berikutnya Hah? Boleh kan? Nomor 1 ya. Apa yang dimaksud? Nomor 1. Alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Itu apa sumber daya alam kekal? Sumber daya alam kekal itu yang tidak ada habisnya. Kekal, tidak kita pakai terus alam ini tidak. Kalau yang dapat diperbarui itu sumber daya alam pakai itu pembentukannya lebih
baru itu adalah daya alam yang nyelam. Pemakaian nanti akan Ini yang dimaksud sumber daya alam. Terus Nomor 2, Pak. ya. nggak dengar, sumpah. Nggak dengar. Punya 4 panel baru nyala, coba nyala. Silah. Nomor 2 dari rangkuman. Cari hanya di rangkuman sama di halaman sebelumnya dulu. Nanti yang berikutnya nomor 4, jelaskan peranan matahari dalam proses fotosintesis tumbuhan. Nah, perannya apa? Dulu. Nomor 2 adalah Dua sudah. dua. Ya. Berapa jam lagi, Pak? Apa? Berapa jam lagi? Jawabannya, Pak. Nomor 2 jawabannya. Kan ada 3 ya yang ditanyakan. Berarti jawabannya yang sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang sedianya tidak terbatas. Ini bisa digunakan setiap hari, tidak akan terbatas. Tulis aja, Pak. Aku nggak bisa dengar. Ya, mau ditulis Share aja, Pak. Ditulis. laptopnya. Ditulis. Iya. Bukan dulu. Ya pakainya laptop ini, Pak Anwar enggak. Laptopnya sedang mati, tadi mati lampu nih. Mau mati lampu, toh, Pak? Oh, ya. Pak nyalakan dulu ya lampunya ya, laptopnya ya ini Pak. Ayah, lampunya matiin. Mati lampu, toh, Pak? Jadi apa tadi? Mana? Dua tadi. Ya, sama aja. Bentar ya. Nggak mati lampu, Pak. Itu enggak. Bisa dua sumber daya. Ada tiga sumber daya alam dapat sumber daya alam. SDM. Oh, bilang kumam. Totalnya juga nggak usah dikopi sama Pak Sudha, si kurean aja yang nomor 1 sampai 5 itu aja diambil dari sakernya terus dikopi ke situ karena itu sudah rumus.
Tapi harusnya udah langsung jumlah sampai ke bawah sampai di SDN. Jadi jumlah ngambil yang pembayarannya belajar pegawai ke kanan sampai yang diterima. Oh ya ya. Tapi yang Beli motor mau apa ya? Motor mereknya motor. Kucing. Ini anu warna kan? Menunggu laptopnya lah sedikit tuh nomor 2 yang A. Sumber daya alam adalah sumber daya adalah Bekal adalah daya buang sumber daya alam tidak Pak, berapa menit lagi Pak? sumber daya alam yang tidak terbatas. Jam berapa Pak? Terus sumber daya alam alam yang dapat jadi halaman membantu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah halaman 24 ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di halaman 24. Sekarang Di halaman 25. Halo, Vivi. Sudah, Vivi.
Itu sudah belum? Atas sudah belum? Farah sudah belum? Ya? Udah jelas Belum. Ya. Ayam sudah. Suara. Ya, sangat mau Halo guys. Halo guys. Masih ingat kan? Kelas 3 dan kelas bareng dan. Nah, udah ya. Sekarang Pak Anwar share lagi yang tadi. Tadi sampai nomor berapa ya? 2. Nomor 2. Nomor 2 udah selesai belum? Nomor 5. Nomor 2 udah selesai belum? Belum, Pak. Aku sudah. Belum. Oh, sudah. Nih, Pak Anwar baru bukakan ini buku. Ini apa? Nah, ini bukunya. Ini tadi ya. Halaman, ini dia halamannya. Sudah pas halamannya. Ini tadi kan? Nomor 1 sudah ya? Sudah. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2. Udah. Nomor 2 belum. 2 udah belum? Belum. Belum. 1 juga belum. Weh, 1 belum? 1 udah. 1 sudah. Ya, oke. Dua apa, Pak? Bentar, kelihatan ya itu ya? Kelihatan. Ya, Pak. Oke. Sekarang yang nomor 1 energi adalah kemampuan untuk melakukan Gerak atau kerja. Atau untuk melakukan usaha. itu Bukan aku dulu. Nomor 2. ya, Nomor 2, Pak. terlalu kecil ya. Coba kemampuan untuk melakukan usaha ini nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 kita tulis di bawah saja karena tidak muat ya.
Oke, nomor 2. Kita tulis di sini. 2A. Sebentar. Dua. Yang dulu. Sumber daya alam kekal adalah daya alam yang tidak terbatas. Tidak akan pernah habis. Kelihatan ya? Terus yang B, daya alam dapat diperbarui adalah daya alam yang dapat terus, sama ya, tidak terbatas, dan yang dapat terus ya, selama penggunaannya tidak berlebihan. Ini di buku ada ya, di halaman 24. C. Ini kok, harusnya berangkat nah ya. Ada fase Sumber daya alam tidak dapat diperbarui alam yang terbatas. Oke, kamu dulu. Ada kue Ya belum. 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 Oh, begini. Ini pasta gitu, tidak bikin. Terus yang mana?
Jamur. Empat. Ya, 03 kan itu PKN 3-nya. Kita belum bahas PKN. Yang nomor 5 C-nya PKN. Jadinya Apa-apa. Ya, apa Pak? Nomor 4. Kalau Nah, perannya matahari dalam proses fotosintesis tumbuhan apa? Matahari menghasilkan apa? Ya. Ya Pak, belum Pak. Nomor 2. Matahari menghasilkan nomor 4-nya nggak cukup Pak. Tulis bener nggak? Nomor 4 ini nomor 4. Sayang 26. Aduh kok. Yang apa? Itu nomor 4. Ya udah di situ dulu aja, nanti dilanjutin. Ini kan Jadi dalam proses fotosintesis itu nanti daunnya itu ada namanya kloroplas ya di dalam sel daun itu. Nanti Berapa jam lagi Pak? habis ini selesai. Nggak mau makan. Nanti ada Terima air, kasih, ada Pak. karbon dioksida. Mau maghrib loh Pak. Karena paparan sinar matahari, maka dengan bantuan zat hijau daun yang ada di dalam kloroplas akan menjadi oksigen dan glukosa. Atur. Tar. air. Aga kenapa, Ga? Kesurupan siapa, Ga? Enak sih. Ya guys ya kan lihat muka aku kan. Lihat kan. Guys. Satu mana sih tuh dia? Lihat guys, bikin dia nah dia pakai tangan pendek, dia bisa pakai tangan pendek guys. Ga? Siapa, Ga? Takut. Siapa, Ga? Kok ada anak kecil itu siapa, Ga? Ya meteku biasa. Mungkin besar. Itu belakangmu kilat, toh, Ga? Ya kelihatan kok. Oh. Ya lah. Sama Cak Nadi. Belum. Rel makan apa, Rel? Darel. Sudah? Aduh salah. Belum. Dah. Ya. Sudah lah. Siapa yang belum? Belum. Siapa yang belum? Aku Pak belum. Kamu? Habis yang tadi. Aga itu seragamnya pramukanya atasannya saja.
Celananya biru. Ngapain aja itu, San? Bang. Ya. Jam berapa, Pak? Ini udah mau selesai. Sudah ya. Nggak mau makan nasi goreng. Selamat tinggal. Oke, kalau sudah, ya. Kalau sudah ini Pak akhiri. Susah. Ya. Apa ini? Dadah. Sudah ya. Udah. Dan di jantung ngapain itu? Dan Dan sehat. Didan sehat. Sudah ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar lagi. Hari ini pertamanya IPA dan PS ya. Untuk yang sama bahasa Indonesia hari ini ada di video dari hari ini kemarin ya. Ada video dari Duismus dan dilihat belum? Udah Ya. Untuk besok meetingnya libur ya, nanti hari Senin. Hari Senin itu tanggal berapa? libur. Nanti untuk jadwal berikutnya di share ya. Pak, 17-an gimana, Pak? Potong sapi, Pak. Potong sapi. Iya, Pak. Oh, 17-an gimana, Pak? Nek Zoom. ya enggak. Kan itu tanggalnya merah itu. Oh iya. Pak, Kok ya. ini tiga tangan kecil ini kok nggak boleh dinonaktif? Yang mana? Tangan kecil loh. Ada Tangan kecil. ini, Pak. Oh, itu enggak semuanya bisa. Ada yang ditanya tidak materi hari ini? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ya. Emang ada toh Pak materi hari ini? Nah, kalian ngapain tadi? Oh, aku enggak. Aku soalnya kok. Gimana aja. Oke ya, kalau nggak ada lagi kita akhiri bersama, kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.